Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah kita pernah menyadari bahwa setiap kali kita diberikan kenikmatan, setiap kali kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana respon kita terhadap nikmat Allah, baik dari segi kehidupan, materi, dan lain-lain. Kadang banyak dari kita masih merasa susah, masih merasa miskin, masih merasa kurang, masih merasa tidak berdaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat kehidupan. Kita hidup di dunia ini, kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk hidup, untuk dilahirkan dari rahim ibu kita. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Kadang bagi orang yang merasa sangat optimis akan masuk surga, itu merasa bahwa amal-amalnya itu cukup untuk mengantarkan dia ke surga. Padahal kalau ditimbang amal kita dengan dosa kita, saya kira dosa kita jauh lebih besar ketimbang amal kita. Kalau dihitung amal, itu dari mana kita bisa mendapatkan tiket kita ke surga? Kalau hanya misalnya mengandalkan amalia sholat maktubah misalnya, sholat 5 waktu, apakah itu bisa membantu, memberi jalan kita menuju surga? Sementara kita hanya mengerjakan sholat 5 waktu, 5 kali dalam 5 waktu. 1 kali per waktu, misalnya subuh, lalu zuhur, lalu asar, lalu maghrib, lalu isya. Belum lagi kalau kadang sholat kita yang bolong-bolong, apalagi kalau seringkali meskipun kita tepat waktu, sholat kita ada di akhir. Apakah semua amal kita itu bisa membantu kita menuju jalan menuju surga? Apakah surga dapat ditempuh? Apakah surga menjadi tujuan? Saya kira semua kita mengidamkan yang namanya kehidupan di surga. Tapi bagaimana kita mensurgakan kehidupan kita itu adalah sebetulnya itu jalan kita menuju surga. Kalau kita menghitung amaliyah kita, itu sangat terbatas. Sholat 5 waktu, sholat sunnah, puasa. Ya belum lagi kalau puasa kita itu diuji dengan banyak cobaan. Belum lagi kalau kita tidak bisa menahan cobaan itu, apakah puasa kita diterima? Lalu kita percaya diri bahwa dengan 30 hari puasa kita berharap menuju surga. Saya kira itu semua tidak bisa membalas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat utama pertama, nikmat kita dilahirkan oleh ibu kita. Kemudian nikmat berikutnya adalah kita lahir dengan selamat. Dan sampai saat ini nikmat berikutnya adalah kita tumbuh dewasa. Dan belum lagi nikmat yang lain, setiap hari bangun tidur kita menemukan kehidupan baru. Kita menyambung kehidupan dari sebelum tidur menuju setelah tidur, itu sesuatu yang biasa. Bukankah banyak orang yang setelah ia terlelap dalam tidur, kemudian ia tidak bisa kembali ke dalam dunia ini ketika nikmatnya sudah dicabut? Dan itu yang perlu kita perhatikan, apakah amal kita cukup
membuat kita menuju surga. Karena itu adalah yang penting, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai seluruh makhluknya, mencintai seluruh kekuasaannya. Karena atas dasar cinta, atas dasar cinta kita menjalankan semua perintahnya, menjalankan semua, mematuhi seluruh larangannya. Dan atas dasar cinta kita menjalankan seluruh sholat maktubah. Atas dasar cinta kita menjalankan seluruh ibadah puasa. Atas dasar cinta juga kita menjalankan seluruh kewajiban zakat kita. Atas dasar cinta kita kepada manusia, kita juga berbuat baik kepada seluruh manusia. Atas dasar cinta kita memperhatikan lingkungan kita. Atas dasar cinta juga kebersihan dan seluruh lingkungan dapat terawat dengan baik. Dan atas dasar cinta juga kepada Gusti Allah, kita mencintai sesama, mencintai makhluk-makhluk Allah tanpa membeda-bedakan. Saya kira atas dasar cinta nanti pada akhirnya yang membantu kita masuk dalam kehidupan surgawi, atas dasar cinta juga. Karena tiket satu-satunya menuju surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu dipertimbangkan oleh cinta, sebab dalam cinta kita kepada Allah, makhluknya, alam semesta, sesama, dan diri kita. Terdapat sebuah hadis di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis nomor 5673. Dan juga hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2816, berbunyi, Anna Aba Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannata. Amal seseorang tidak akan membuatnya masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW bersabda, menjawab, aku pun tidak. Wala ana illa ayyataghammadanillahu bifadlin wa rahmatin. Aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud dengan rahmat Allah. Rahmat Allah adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa dicapai tanpa cinta. Cinta kita yang tulus, yang membuat keimanan kita semakin tinggi kepada Allah. Cinta kita yang membuat ibadah kita semakin berkualitas, yang membuat sholat kita semakin berkualitas. Jadi yang diinginkan adalah kualitas dalam beribadah. Baik ibadah kepada Allah maupun ibadah sosial. Jadi yang berkualitas. Karena apa? Karena dilandasi cinta. Dan itu yang dimaksud takwa. Nah, sikap seluruh upaya berserah diri kepada Allah, yaitu dengan cinta. Dengan cinta kita menjalankan seluruh perintah Allah. Dan dengan cinta kita menjalankan seikhlas-ikhlasnya, menjalankan seikhlas-ikhlasnya seluruh titah Allah. Dan secara ikhlas dengan cinta, kita menjauhi seluruh larangan-larangan Allah.
Di antara larangan Allah adalah berbuat kemadaratan kepada diri kita dan juga berbuat kemadaratan kepada orang lain adalah larangan Allah yang paling besar. Karena itu terkait dengan bagaimana kita menghormati Allah, kekuasaannya, menghormati kekuasaannya, yaitu makhluknya di antaranya. Itu adalah bagian dari tauhid keesaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.